Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tentunya hari ini berbeda karena kita akan melalui virtual ya. Anak-anakku, kita akan belajar tentang aplikasi pengolahan kata yaitu Microsoft Word. Microsoft Word ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya sangat membantu manusia atau kita semua dalam pengolahan kata. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa saja sih yang menu-menu apa saja yang biasa digunakan dalam pembuatan atau dalam pengolahan kata ini. Baik, yang pertama itu adalah tentang page layout. Di sini Bapak tunjukkan ada page layout. Page layout itu fungsinya adalah mengatur tata letak dokumen. Dalam page layout, ya, page layout itu memiliki beberapa grup ribbon. Nah, grup ribbon ini ada themes, nih ya, saya tunjukkan pakai kursor, ada page setup, ada page background, ada paragraph, dan juga arrange. Apa sih manfaat dari themes? Themes ini sangat berguna untuk mengatur tema baik itu tema keseluruhan, seperti kalian bisa mengatur secara umum, secara otomatis, bisa themesnya diganti gitu ya, lalu fontnya dirubah, colornya dirubah, efeknya juga dirubah. Ini seperti itu. Lalu untuk ada lagi page setup. Page setup lebih kepada pengaturan lembar kerja. Lembar kerja ini diatur dan akan lebih terasa itu setelah kalian print. Ya, lembar kerja ini diatur akan lebih terasa setelah kalian print. Artinya mengatur lembar kerja, ya, tampilan lembar kerja kalian sampai dengan output ya, sampai dikeluarkan lembar kerja tersebut. Lalu ada lagi page background. Page background berfungsi untuk mengatur background lembar kerja kalian, itu memberikan watermark. Watermark itu seperti memberikan tanda tulisan ya pada backgroundnya. Lalu page color, kalian memberikan warna pada page-nya. Lalu page border, yaitu memberikan garis-garis sisip sebelah ujung-ujung atau samping-sampingnya. Ada lagi paragraf. Kalau paragraf ini lebih kepada teksnya ya. Kalau tadi backgroundnya, ukuran kertasnya, bentuk kertas, ini background, ini teksnya. Ada left, right, indent, itu lebih kepada jarak ya, jarak kata itu dengan sisi-sisi lainnya. Jadi seperti penggunaan tab ya kalau indent. Kalau spacing itu jarak kata, jarak baris kalimat atau jarak baris ya. Setiap baris kata itu nanti dijarak seperti ini ya, diberikan jarak. Ada before, after, atau setelah enter itu jaraknya paragraf 1 dengan paragraf 2 berapa ya di sini. Ada lagi arrange. Di sini kalau arrange itu lebih kepada mengatur ini ya, mengatur apa yang dokumen yang dimasukkan seperti picture, gambar, shape, bentuk, lalu ada lagi diagram dan yang lain-lain ya. Seperti objek yang dimasukkan itu biasanya muncul arrange ya. Ada position itu untuk memposisikan gambarnya di mana letak-letaknya yang biasanya berdampingan dengan kata-kata agar dia tidak terhalang dengan teks gitu ya. Kita bisa menggunakan position. Ada wrap text. Wrap text itu lebih kepada mengatur tulisan, apakah dia akan di tengah-tengah teks, apakah dia akan di ujung teks, atau dia di depan teks atau di belakang teks sebagai background. Ada bring forward, send backward, yaitu bring objeknya dikedepankan atau objeknya dikebelakangkan. Seperti itu penggunaan dari grup ribbon pada menu page layout. Tapi yang biasa digunakan itu bukan semuanya yang ini digunakan, tapi yang paling sering digunakan, yang paling bermanfaat di antara grup ribbon pada tab menu page layout itu adalah margin ya. Nah, margin itu adalah mengatur
jarak tepi atau batas baik untuk bagian atas, bawah, kanan maupun kiri. Nah, ini disebut dengan jarak tepi ya, anak-anak. Nah, ini jarak tepi. Ini jarak tepi. Lihat, di sini dari garis paling luar ya dengan garis di dalam. Nah, ini anggap saja ini batas teks yang ada kotak-kotak kecil namanya batas teks ya. Teks tidak akan keluar dari batas ini ya. Nah, teman-teman di sini berbeda ya antara jarak atas, kanan, bawah dengan samping kiri. Berbeda jaraknya. Yang disebut dengan margin. Ini diatur. Biasanya orang-orang akan menambahkan atau meluaskan sebelah kiri karena kenapa? Karena di sebelah kiri biasanya kan untuk dijilid. Nah, jadi dikasih jarak nih buat jarak hektar di sini sehingga tidak akan merusak terhadap teks yang ada ya atau suka dibolongin ya sebagai file penting masuk ke box file dibolongin maka dia tidak akan mengganggu teks yang ada di sini dokumen yang ada. Maka dari itu kita harus mengatur lembar ini dengan sebaik-baiknya agar ya digunakan lebih bermanfaat ya. Seperti itu. Ini margin, mengatur tepi ya. Lalu bagaimana caranya mengatur margin ini? Jadi kamu bisa melakukan seperti ini ya. Custom margin. Pertama, klik menu page layout, lalu klik custom margin. Nah, di sini kamu akan muncul sebut dengan kotak dialog. Kotak dialog page setup. Kotak dialog page setup ini di sana ada beberapa option. Ada top, left, ada bottom, right. Yang kamu rubah top, left, bottom, right ya. Di sini misalnya contoh top itu atas, left itu kiri, bottom itu bawah, right itu kanan. Sebagaimana tadi kita ketahui sebelah kiri biasanya dilebih luaskan. Maka kamu rubah di sini biasanya 4, top 4, left 4, bottom 3, right 3. Nah, seperti itu. Itu untuk mengatur lembar kerja yang seperti ini. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya adalah ini. Apa ini? Kok bisa? Ya, jadi 2. Ini adalah hasil print, hasil yang sudah di print seperti ini, hasil yang sudah di print ya. Jadi 2, jadi 2 apa? Jadi 2 dokumen dalam satu lembar kertas. Nah, ini bukan menggunakan ini ya, jadi double column ya, tapi ini menjadi beda lagi. Ini menggunakannya dalam page setup, yaitu caranya adalah mirror margin. Mirror margin itu adalah satu lembar kertas untuk 2 halaman. Ada 2 cara untuk mengatur menjadi mirror margin. Mirror margin itu digunakan biasanya untuk mengecilkan atau apa meringkas ya, meringkas teks atau kertas ya. Teksnya menjadi lebih sedikit dari bukan meringkas dan diringkas diambil comot ya bukan, tapi memasukkan 2 dokumen dalam satu kertas. Jadi sehingga lebih kecil ya dokumen tersebut. Nah, di sini kamu lihat bentuknya ada 2 kertas gini ya sebenarnya. Ya memang kalau nanti kamu mengetik di mirror margin itu kamu nanti akan ada 2 page. Ini sebenarnya 2 page, page 1, page 2. Tapi saat di print menjadi gabung. Ya, seperti itu. Jadi kamu jangan takut. Lalu di sini mirror, klik page out, klik mirror, udah selesai. Atau yang kedua, kamu bisa pakai seperti ini, klik page layout, klik custom margin, lalu nanti setelah kamu klik custom margin, kamu akan menemukan atau akan muncul page setup, kotak dialog page setup, lalu kamu rubah dari normal menjadi mirror. Nah ini dokumennya seperti ini, 2 ini. 2 nanti akan jadi 1 lembar di printnya. Nah, begitu untuk mirror margin. Selanjutnya adalah bagaimana menambah header and footer ini di luar page layout ya. Di luar page layout kita akan belajar tentang menambah header and footer. Header and footer sangat penting ya. Fungsi header and footer itu biasanya digunakan untuk di perkantoran untuk menambah kop. Kalau di perkantoran ini menambah kop surat. Kalau di dalam akademis itu untuk menambahkan apa? Menambahkan footnote ya dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat di sini.
kamu bisa melihat di sini ada di atas ada logo ya. Nah, ini berbeda warnanya, di atas lebih kepada abu, tapi yang isinya lebih hitam ya, lebih jelas. Nah, ini disebut dengan header di atas. Ini header. Ini di bawahnya footer. Ini di bawah footer ya. Header, footer. Nah, di sini baru isi. Ya, bagaimana cara untuk menambahkan? Apa sih fungsinya? Jadi ketika kamu contoh ini dokumen satu, kamu buat dokumen banyak di dalamnya ada setelahnya itu ada beberapa page yang kosong. Saat kamu memasukkan header di sini satu header, maka dokumen selanjutnya sampai dokumen terakhir akan sama headernya, sama seperti yang di awal. Ya, ulangi lagi. Apabila kamu membuat header dalam satu dokumen, maka dokumen yang lainnya atau page yang lainnya itu akan apabila kamu membuat satu page membuat header dalam satu page, maka page yang lainnya akan memiliki header yang sama. Begitupun footer. Apabila kamu menambahkan footer di bawah ini, maka page yang lain memiliki footer yang sama. Tapi jenisnya berbeda. Kalau memang pakai ada page-nya, di sini page 1, ada page number, maka dia page number-nya akan berurutan. Ya, page number-nya akan otomatis berurutan. Tapi not-notnya yang lain bentuknya seperti ini sama. Tapi ada teks di sini, misalnya contoh di sini teks, itu kita tinggal tambahkan teks tersebut ya. Selanjutnya di sini, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya cukup mudah sekali. Kamu klik saja insert, menu insertnya, menu insert, lalu kamu klik header, pilih header yang akan kamu mau, yang sesuai. Contoh di sini saya menambahkan header yang berbentuknya seperti yang di kanan ini. Nah, ini headernya. Nah, ini diklik. Di sini ada tanggal, ada dokumen, ada judul dokumennya. Ya, lalu kamu untuk menambah klik OK saja. Kamu nggak usah klik OK ya, maksudnya klik aja dokumen yang di sini, yang berurutan ini, klik aja pilihannya, optionnya, nanti akan muncul dan kamu tambahkan data-data atau ketik-ketik sesuatu di sini. Lalu ada footer, footer tuh menambahkan dokumen, menambahkan sisipan seperti yang di bawah ini, footer ada nih footer. Nah, klik footer, maka nanti kamu selanjutnya ada ya. Nah, selanjutnya setelah itu kamu bisa tambahkan bisa selain ini kamu juga bisa menambahkan page number. Page number seperti ini, page number. Page number itu ada biasanya yang digunakan dua, top of page itu menambahkan nomor halaman di atas, bottom nomor halaman di bawah. Ya. Untuk menghapus semuanya kamu tinggal remove page aja. Nah, itu tuh beberapa materi yang saya sampaikan. Sekarang ada tugas akhir. Jadi kalian silakan ketikkan pengalaman terbaik kalian ke dalam Microsoft Word untuk menjadi sebuah cerita dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Jumlah kata minimal 350 kata, fontnya Times New Roman, size fontnya 12, marginnya itu sebagaimana saya ajarkan tadi, top-nya 4, left-nya 4, right-nya 3, bottom-nya itu bottom 3. Kirim tugas kamu ke email husnisyabansimdik@gmail.com. Rubah subjek pada email menjadi tugas mengetik pengalaman. Awas, tugas mengetik pengalaman, terus langsung ditambahkan nama kalian dengan kelas kalian. Jangan lupa menyertakan nama dan kelas kalian. Batas akhir pengumpulan kalian sampai dengan hari Rabu, tanggal 21, batas akhir pengumpulan kalian, batas pengumpulan akhirnya itu hari Rabu pukul 21.00 atau jam 9 malam. Kamu diberikan waktu oleh saya, bisa kalian menggunakan laptop atau bisa ke warnet. Demi kemaslahatan, demi ilmu ya, kenapa tidak sih kalian pergi saja ke warnet gitu ya. Atau kamu ketika ada luang waktu meminjam ke saudara kamu untuk latihan bisa ya, ke teman kamu kalau memang punya gitu ya, kalian bisa kerjasama kerjakan tugas ini ya demi kelancaran kalian. Kalau semakin banyak latihan namanya TIK itu semakin bagus ya. Demikian, syukron ala ahdikum jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.